D-nya? D. Apa? D, oke. Selain D ada lagi nggak? C. 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 C Pak Mansur. C. Oke, ada yang A, ada tuh, ada yang C, ada yang D. Oke, komplit. B belum ini. Belum ada. Oke, kita tunjukkan jawabannya adalah Mbak Desi. Ah, jawabannya adalah C. Selamat tadi Mbak-mbak nih yang jawab C, gitu ya. Kenapa C? Ya, ini sekali lagi disuruh kita itu ya untuk memasangkan yang dimaksud dan memasangkan peristiwa dan sikapnya bagaimana. Nah, pertama, kalau merasa bingung dengan adanya perbedaan dalam melihat keagamaan itu tidak solutif, itu tidak menyelesaikan. Berarti dalam kebingungan. Padahal dalam komite tersebut sudah jelas ya. Penjelasannya dari Pak Abdullah bahwa semua punya dalilnya, jadi paham. B. Menyampaikan kepada teman supaya tentang penyebab kebingungan mereka. Ini adalah bukan jawaban, tetapi ini adalah kebingungannya. Ya, kebingungannya sehingga disampaikan, tapi bukan solusi. Sementara D. Menjelaskan bahwa perbedaan pendapat karena perbedaan cara pemahaman. Perbedaan cara pemahaman itu oke, tetapi ya itu eh, tidak menjadi solusi dari kejadian tersebut. Nah, nah kalau C itu menjadi solusi bahwa apabila kita itu berbeda pendapat terhadap suatu hal dan kita tidak paham ya tentang masalah tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus bertanya kepada yang ahli dalam bidangnya. Kalau bertanya dalam hal agama, maka kita bertanya mencari informasi yang ahli, yang terpercaya tentang perbedaan amaliyah keagamaan. Kepada ustadz, kepada syekh, kepada guru, kepada pak kiai yang ahli dalam bidangnya. Nah, ini baru tindakan yang tepat. Nah, gitu kan. Maka cara yang tepat dalam menyikapinya. Kalau ada perbedaan tadi itu. Maka jawabannya adalah C. Oke, lanjut Mbak Desi. Ah, ini ya eh, kita akan dari masih komik yang sama. Pasangkan antara tindakan yang diambil dalam menghadapi perbedaan dalam komik tersebut dengan dampak yang ditimbulkan. Nah, sekarang dampaknya berarti ya. Pasangan dengan dampak yang ditimbulkan. A. Aiman dan Raffi semakin merasa kebingungan terhadap perbedaan. B. Aiman dan Raffi mengetahui semua pendapat mempunyai dasar agama. C. Aiman dan Raffi mengetahui pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. Dan D. Aiman dan Raffi menghormati perbedaan amaliyah keagamaan. 1, 2, 3. Silakan. D. 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 B, D. Oke, ada yang tadi ada B ya. Tadi ada yang B ya. D. Apa D? D semua. Oke. Oke, jawabannya D. Oke, alhamdulillah. Ya, kalau Aiman Raffi merasa kebingungan berarti belum selesai, belum tuntas. Orang Aiman sudah tambah puas ya, dia sudah yakin jawabannya. Maka A nggak cocok. B, mengetahui semua pendapat mengenai dasar agama. Eh, ini walaupun sudah mengetahui, tapi itu bukan dampak ya. Nah, dampak itu berarti sesuatu yang yang bisa ditarik dari kesimpulan dari sebuah perbedaan tersebut. Nah, kalau itu hanya mengetahui, belum sampai apa sikapnya di perlakuannya itu bagaimana, maka tidak mendapatkan. Hampir tapi belum. C. Aiman dan Rafi mengetahui pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. Dalam komen tersebut, Pak Abdullah tidak mengatakan mana pendapat yang benar dan mana yang tidak. Bahkan semua hanya mengatakan semua ada dalilnya. Baru kalau D, Aiman dan Rafi menghormati perbedaan amaliyah keagamaan. Oh, kalau sudah tahu masalahnya dan semua ada dalilnya, ada pegangannya, nah, maka yang akan terjadi adalah kita saling bisa menghormati antara perbedaan keagamaan tersebut. Nah, inilah
Maka Aiman dan Rafi menghormati perbedaan amaliyah keagamaan. Amaliyah keagamaan. Maka jawabannya adalah D. Oke Mbak, lanjut. Tindakan Budi dan Rafi dan Aiman yang tepat dalam komen tersebut adalah tindakan A. Mendiskusikan perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih di antara mereka saja. B. Menanyakan kepada Ustadz Abdullah sebagai orang yang mempunyai pengetahuan. C. Melaksanakan sholat tarawih dengan cara yang berbeda-beda karena toleransi. D. Menghormati pelaksanaan sholat tarawih yang berbeda karena mempunyai dasar. Tindakan Budi dan Rafi tadi. B, B. B, B, B. B. C. Oke, jawabannya adalah Mbak Desi. Jawaban kita kasih, B. Jawabannya ternyata ya. Coba ya. Jadi soalnya hampir sama-sama. Ini sangat tipis-tipis sekali nih ya. Coba. Di sini tindakan Budi dan Eman yang tepat dalam komen tersebut. Mereka kan ada kebingungan. Dia melaksanakan tindakan yang tepat. Apa yang tepat itu? Mendiskusikan jumlah rakaat salat tarawih di antara mereka saja. Tidak. Mereka berbicara bingung, kemudian pergi ke tempat Pak Abdullah. Maka menanyakan kepada Ustadz Abdullah sebagai orang yang mempunyai pengetahuan. Nah, ini yang dia lakukan, mereka lakukan itu. Maka jawabannya adalah B. Maka ketika kita itu tidak tahu masalah, maka tanyakan kepada ahlinya. Maka Al-Quran kan mengatakan ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli atau para ulama yang ahli jika kamu tidak mengetahui. Ya, ini Aiman, Rafi dan Budi ini yang melaksanakan secara tepat. Jadi menanyakan. Gitu ya. Baik, jelas. Yang lainnya tidak tepat ya. Salat tarawih berbeda, mempunyai dasar dan sebagainya sudah tidak. Tapi yang tindakan Mas Budi, Mas Rafi dan Mas Aiman ini yang bertanya, yang tepat. Oke, next, Mbak Desi. Wah, ini nih. Ya, ini sering keluar ini. Ya, ini sering keluar pertanyaan ini, hati-hati ya. Oke. Perhatikan ayat Al-Qur'an sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Ya, kunu ya qawamina bil qist, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Surat Al-Maidah ayat 8. Dalam perspektif interaksi sosial, perspektif itu pandangan, ya, interaksi sosial itu hubungan sosial. Prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat plural. Masyarakat plural itu adalah masyarakat yang majmuk, yang bermacam-macam dari latar belakang, itu plural, campuran, plural itu ya, macam-macam. Adalah A. Menyediakan diri untuk menjadi saksi ahli perkara di masyarakat, ya. B. Berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat. C. Tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat. D. Menjalin persahabatan sejati kepada siapa saja ketika bermasyarakat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mangga. Ayo. Kok menang pada menang baik? A, 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 Ada A, C. ada yang B, A. ada yang D, itu ada B, Sekarang dan ini ada yang C. Oke. Wah, semua pilihan masing-masing ya. Kita lihat, kita analisis nih. Ya. Kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Nah, ini ya. Nah, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Jadi menegakkan menjadi saksi dengan adil. Nah, ini, coba. Ya, dalam interaksi sosial ini ya. Menyediakan diri untuk menjadi saksi ahli perkara di masyarakat.
menjadi saksi ahli, menjadi saksi ahli berarti hanya menyaksikan, itu tidak solutif, ya, itu tidak menyelesaikan masalah, hanya menjadi saksi tok. Tapi sikap apa yang tepat? Nah, kemudian yang B, kenapa B berpegang teguh dengan prinsip dasar kebenaran di masyarakat? Maka ini nih, ya, kumu lillahi bil qist. Nah, ini menegakkan kebenaran, ada kata-kata benar itu. Menegakkan kebenaran lain nih. Dasar kebenaran sebagai pijakan dalam bermasyarakat itu harus menjadi prinsip kita sebagai seorang muslim, maka itu pilihannya adalah B. Sementara yang C, melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun, nah ini jelas bertentangan, jauh. Kemudian yang D, menjalin persahabatan sejati kepada siapa saja ketika bermasyarakat. Menjadi persahabatan itu ya bagus, baik, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh soal, yaitu apa? Untuk prinsip, menjadi prinsip dasar di masyarakat sesuai dengan ayat Al-Maidah tadi itu. Maka jawabannya adalah B, yaitu berpegang kepada prinsip dasar kebenaran. Jadi kalau kita itu di masyarakat ya harus yang benar, ya, ya yang benar itu yang di yang dipegangi, bukan eh, karena persahabatan sejati ataupun hanya menjadi saksi ahli, tidak. Oke, next jawabannya adalah B. Oke, Mbak Desi, next Mbak Desi. Ini, hai manusia. Ya, perhatikan ayat tersebut nih. Surat Al-Maidah ayat 8. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Ada yang hafal ayatnya nih? Menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ada yang tahu ayatnya? Ini ayat ini biasa dibaca di khutbah nikah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayatnya itu ya. Berdasarkan ayat tersebut, konsep interaksi sosial yang tepat. Sekali lagi, konsep interaksi sosial yang tepat. A. Saling memahami satu sama lain agar warga merasa aman. Ya. B. Saling menjaga dan tidak terjebak dalam pengunggulan diri. Ya. C. Saling berkomunikasi secara nonverbal agar pesannya dimengerti. D. Saling menolong satu sama lain agar kedua belah pihak beruntung. A. D. 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 Langsung. D. Apa? D. B. Oke, D. Ada yang A tadi. Oke. Ya. Kali yang diminta ayatnya itu apa ya? Yang diminta pertanyaannya. Pahami dalam memahami soal itu adalah pahami apa yang diminta soalnya itu apa. Coba bayangkan ya. Ada ayat, isinya apa ayat tersebut, kemudian konsepnya apa yang diminta. Konsep interaksi sosial yang tepat sesuai dengan ayat di atas. Nih, pertama jawabannya adalah apa Mbak Desi? Next. B ternyata ya. Nah, ini saling memahami satu sama lain agar warga merasa aman. Ini kata-kata memahami, ya oke. Kata-kata memahami untuk saling memahami itu tidak ada dalam ayat tersebut, tidak ada ya. Nah, maka tidak menjadi sasaran. Yang C, saling berkomunikasi secara nonverbal agar pesannya dimengerti, apalagi komunikasi nonverbal ya itu kan jelas itu sulit untuk dimengerti. Kemudian saling tolong menolong satu sama lain agar kedua belah pihak beruntung. Tolong menolong itu ada ayat tersendiri ya, apalagi untuk saling beruntung. Wa ta'awunal birri itu mungkin cocok di sini. Konsep di sini itu untuk saling mengenal ya, untuk manusia itu sama rata, yaitu apa? Bahwa
Katanya di sini. Kami menciptakan kamu laki dan perempuan, jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sering kenal mengenal. Lah, titik poinnya apa? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Wah, inna akramakum indallahi atqakum. Maka kita tidak boleh saling mengunggulkan diri ataupun kita itu saling merasa hebat, saling merasa paling tertinggi kastanya. Tidak semua itu manusia itu sama derajatnya. Nah, maka saling menjaga dan tidak terjebak dalam pengunggulan diri ini adalah jawaban yang paling tepat karena semua makhluk di mata Allah itu sama. Hanya yang membedakan adalah dalam hal ketakwaannya, ketakwaannya di antara kalian semuanya. Maka jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut Mbak Desi. Saya ada waktu. Ini sekarang ada hadis. Nah, nanti ada hadis ini. Jadi nanti ada beberapa ayat-ayat soal-soal itu berbahasa Arab. Nanti juga ada soal bahasa Arabnya. Ya, pelan-pelan. Perhatikan cerita eh, dan hadis Nabi SAW berikut ini. Fikri adalah seorang pemuda kampung yang memiliki mimpi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ia ingin membantu adiknya supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya. Ia mulai membangun mimpinya dengan menjadi tenaga kerja di luar kota. Setelah 5 tahun, ia memutuskan kembali ke kampung untuk memulai usaha ternak ikan hias. Akan tetapi, ikan hiasnya terkena penyakit dan banyak yang mati. Fikri pun berpikir untuk berpindah ke usaha bisnis lain. Fikri mencoba berjualan online produk batik dengan menjadi reseller beberapa brand baju batik pria. Namun sudah beberapa bulan berjalan, sedikit sekali orang yang membeli produk yang ia tawarkan. Nah, kemudian ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda begini, wa'alam anna nasra ma'as sabri, wa annal faraja ma'al karbi, wa anna ma'al yusri yusron. Rawahu Ahmad. Hadis ini ada di kitab Arba'in Nawawi ada. Ya. Tahu artinya? Wa'lam, dan ketahuilah anna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi kalau orang sabar itu nanti akan ditolong. Makanya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar itu membersamai kesempitan. Jadi kalau solusi atau jalan keluar itu solusi itu bersama kesukaran. Jadi kalau ada kesukaran nanti ya akan ada solusinya. Wa anna ma'al yusri yusro, dan sesungguhnya bersama kemudian itu bersama ma'al ma'al usri yusron harusnya, dan sesungguhnya bersama kesukaran itu akan ada kemudahan. Pilih saran yang tepat untuk Anda berikan kepada Fikri berdasarkan hadis Nabi. Ya. Fikri kan tadi banyak masalah tuh ya. Nah, apa setelah melihat hadis Nabi tadi itu apa sarannya? A. Mengingatkan Fikri agar tetap semangat dan tidak putus asa. B. Mengingatkan Fikri agar hidup seadanya, tidak perlu berbisnis. C. Mengingatkan Fikri untuk terus berusaha agar dipuji tetangga. D. Mengingatkan Fikri agar tidak berbisnis karena berat tantangannya. Silakan. Pak Mansur. Oke, siap. Jawabannya adalah teng teng teng. Mbak Desi. Jawabannya adalah A. Betul sekali, semua betul. Masya Allah, luar biasa. Berarti paham nih alur realitas dengan hadis dikaitkan ya. Jawabannya adalah A. Ya, jadi tidak boleh berputus asa dan harus tetap semangat. Kenapa? Allah itu selalu menolong hambanya yang penuh kesabaran. An-nasra ma'as-sabri. Ya, jadi kalau sabar, itu akan ada pertolongan. Maka jangan berputus asa. Wala tayasu. Dan jangan berputus asa. Next. Mbak Desi, next. Ini ada hadis Nabi nih. Perhatikan hadis Nabi SAW. Ini sudah melebihi jamnya, tapi tadi karena
apa? Karena agak ada sedikit trouble, jadi agak mundur dikit. Minta izin pada pemateri selanjutnya sedikit nih ya mundur 1 menit lagi lah ya. Soal terakhir nih sudah 6 menit nih mundurnya. Sama minor ya. Oke, bentar lagi. Mohon izin nih. Perhatikan hadis Nabi berikut. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, diceritakan dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Short mem itu singkatan sallallahu alaihi wasallam. Short mem ya. Apa itu ya? Itu namanya short mem sallallahu alaihi wasallam. Qala qala Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min nasbin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kali ini enggak Ustadz maknai karena anak pondok Al-Maliki pinter-pinter ya, ahli agama, ahli kitab. Ya coba Amin, amin. ya jawabannya pas atau tidak ini kan. Pokok enggak tak maknai dulu. Nanti maknai Insya kalau Allah, sudah. Dik. Hadis ini menjelaskan keutamaan. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang bersabar. Sabar seperti apa yang dimaksud dalam ajaran Islam? Tentukan 2 bentuk kesabaran sesuai dengan maksud hadis di atasnya. Ingat, jawabannya adalah 2. Pilihnya 2, A, B, B, C, atau C, D, atau apa? CD. Tentukan 2. A. CD. Rina demam tinggi tapi tidak mau memeriksakan diri ke dokter. B. Syarif mengalami kecelakaan. Ia hanya berdoa agar lekas sembuh. C. Sonia berharap agar musibah yang menimpa dapat menggugurkan dosa-dosanya. Dan D. Walaupun ayahnya telah tiada, Rio tetap optimis menjalani hidup dan selalu membantu ibunya. CD Pak Mansur, CD. 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 CD, Pak Mansur. Oke. CD. Ya. CD. Oke. Jawabannya adalah, woi bagus sekali, CD, bener ya. Oke, Masya Allah. Ini tahu nggak artinya itu ya? Kalau dilihat ini walaupun nggak tahu ya ini, caranya begini. Nanti kan ada soal-soal yang seumpama tidak tahu artinya ya. Sampean harus menggali dari pemilihan diksi dari kata-katanya dan maksudnya. Yang mengarah kepada positif itulah yang dipilih. Contoh ini ya, mungkin nggak paham arti hadisnya, tapi bisa dilihat dari bobot nilai pilihannya. Contoh ya, Rina demam tinggi tapi tidak mau memeriksa diri ke dokter. Ini secara anu aja sudah salah ya, secara sikap aja sudah salah, maka nggak tepat. Nah, itu. Kemudian B, Syarif mengalami kecelakaan. Ia hanya berdoa agar lekas sembuh. Mengalami kecelakaan kok hanya berdoa saja. Yo ndak sembuh-sembuh. Nah, ini kan salah ya. Maka wah berarti jawabannya ya CD gitu. Walaupun nggak tahu artinya, berarti ya CD. Sonia berharap agar musibah menimpa dapat menggugurkan dosa-dosanya. Iya, wah, bisa masih ada harapan ya. Karena kalau ada musibah, kemudian musibah itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ada kemungkinan nih. Tapi kalau yang A pilih kan jauh, maka nggak usah dipilih. D, walaupun ayahnya telah tiada, dia tetap optimis menjalani hidup dan selalu membantu ibunya. Lainnya bagus, maka wah jawabannya CD nih, walaupun nggak tahu artinya. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih berarti, siapa yang bisa mengartikan hadis tersebut? Ini tak kasih hadiah nanti kalau saya ke Maliki, tak kasih tasbih dari Mekah wes. Ya, Ustadz kalau ke Maliki nanti menghadap Ustadz, tak kasih tasbih dari Mekah yang bisa mengartikan. Ayo, siapa ya yang bisa? Tak kasih hadiah dari Mekah langsung. Biar nanti ke Mekah sama Ustadz tak ajak. Ayo, siapa yang berani? Ayo, Santri Al-Maliki. Pasti oke nih. Ya, pasti oke. Ayo. Wah, atas bayinya utuh nih kalau begini. Dada ya. Oh, tak kasih apa waktu 1 menit. Nah, ayo. Kalau nggak ada, Ustadz yang akan menerjemahkan. Ayo.
Tanda. 1. Hitung sampai 10 nggak ada, berarti Ustaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, seorang muslim ketika tertimpa Nah, penyakit atau kesedihan atau kesusahan, nah, maka Allah maka Allah. Oke, satu-satu biar tahu. Ma yusibul ya Pak muslim. Mansur. Oke, ma yusibul muslim min nasobin. Artikan coba. Hah? Mana Pak Mansur? Mayusibul Artikan ma muslim. yusibul muslim min nasobin. Artinya apa? Eh, tidaklah seorang muslim Ya, tertimpa kelelahan. apa? Nasobin artinya? Kelelahan. Kelelahan. Wala wasobin artinya apa? Bentar, bentar. Aduh. Kelelahan yang berarti Wah, ini cecing nih. penyakit Pak Mansur. Oke, penyakit ya. Oke, betul. Terus dan tidak penyakit. Terus walahamin. Khawatir. 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 Ayo, terus. Wala husnin. Amin itu ham, gundah ya, gundah. Enggak apa-apa wis. Yes, terus. Wala husnin. Apa husnin? Sedih, sedih. Oke, dan kesedihan dan tidak juga kesedihan. Terus wala ada. Nyontek tuh Pak, nyontek Pak. Nyontak berarti nanti Bahaya, tasbihnya dikurangi bijinya. Hah? Wala bahaya, ada. Wala ada. Dan apa? bahaya. Bahaya, kesakitan. Ya, ada itu piloro ya, ada itu kesakitan. Wala kemin. Kesusahan Kesusahan. Ya, oke, atas syaukata. dari duli. Hatta itu apa artinya hatta? Bahkan Ya, sampai. Ya, bahkan. Oke, sampai. Duri. Yushakuha. Isyabuha melainkan. Yushakuha. Mainkan. Yushakuha yang melukainya. Yushakuha yang melukainya. Ah, illa kafarallahu biha min khotoyahu. Illa kafarallahu biha min khotoyahu Melainkan artinya. Allah. Hmm, Melainkan Allah. ya, Melainkan. melainkan Allah. Min kafaro artinya apa kafaro? Kafarallah artinya apa? Kafaro. Kafir. Kafarallah apa artinya? Ya ini cara menerjemahkan nih karena santri Al-Maliki tak apa kasih yang khusus ini, yang lainnya mah enggak. Ini hanya santri Al-Maliki ini. Kafarallahu apa artinya apa kafar? Kecuali Allah kafaro menghapus. Ya. Nah, kafaro itu apa? Menghapus, mengapa? Kafar menghapus. Biha min khotoyahu artinya apa? Dosa. Sebagian. Bentar. Illa kafarallahu biha min khotoyahu artinya apa? Kecuali Allah menghapus dari Dosa-dosa. Sebagian dengan dosa-dosanya. ya kecuali Allah dengannya tadi itu kesusahan atau karena dia itu telah terkena tadi itu terkena duri tadi itu Allah menghapus kesalahan-kesalahannya, menghapus dosa-dosanya. Nah, itu ya. Nah, maka yang mana kata-katanya yang maka dalam jawabannya itu ada indikator ya,
musibah menimpa dapat yang menimpa dapat menggugurkan dosa-dosanya. Lah, berarti indikatornya illa kafarallahu biha min khotoyahu. Nah, kayak ini indikatornya. Biasanya memang jawaban itu ada indikatornya dalam soal. Nah, maka perhatikan itu soalnya dengan baik. Biasanya nanti di jawabannya itu ada. Nah, gitu. Kemudian yang D, tetap optimis. Nah, tetap optimis itu ya itu jelas ya, dari pertama tiada muslim yang tadi itu gelisah, kemudian apa susah, kelelahan dan sebagainya, kecuali Allah menghapus dosanya, itu pun berarti masih ada apa? Harapan ya, masih ada eh, harapan baik ke depannya, maka menjalani hidup optimis. Nah, tetap optimis. Oke, baik. Karena sudah diartikan Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa artinya Rawahul Bukhari wa Muslim? Sekalian lah biar sampai Hadis Arabnya. riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, oke. Bagus, 100 nih. Kalau ini benar 100% kalau yang ini. Baik, karena 100 nanti kalau Ustadz ke Al-Maliki ditagih ya. Ya, Ustadz mana Siap. tasbihnya? Tasbihnya kan 100 ya. 100 karena banyak yang salah tadi itu ya, nanti dikurangi jadi 33. Ya. Berarti saya 100 Pak Mansur. Namanya siapa? Nanti tak Hafiz. apa? Hafiz Siapa? Sultan Abid. Hafiz Sultan Abid. Hafiz Ya. Sultan Abid. G. Oh ya, oke. Nanti kalau nggak ketemu tak titipin Ustadz Lukman, ya. Tapi Oke, aku Pak Mansur. lihat dulu orangnya seperti apa. Pantas nggak mendapatkan tasbih 100. Gitu. Oke, baik. Ya, alhamdulillah sampai sini ya untuk kita. Yang jelas ini, Ustadz mau kasih amalan nih kepada kalian karena sedang pondok. Terdengarkan baik-baik. Pengen pada diterima di IC enggak? Pingin. Nah, ini untuk semuanya nih. Hanya Al-Maliki yang tak kasih amalan ini nih. Lainnya nggak ada nih. Rahasia jangan bilang-bilang tapi yo. Oke, Pak Mansur siap. Siap, Pak Mansur, siap. Nah, sebelum tes Ya, itu ketua. ya, sebelum tes itu saya baca surat Yasin 41 kali. Ya. Nah, baca tuh. Surat Yasin baca 41 kali. Ya. Nah, sebelumnya Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi. Ya, sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian sambil niat begini, ya Allah, saya niat membaca surat Yasin ini, semoga hajat saya dikabulkan, yaitu bisa masuk, diberikan kemudahan, bisa masuk man IC. Nah, itu. Nah, setelah itu baca 41 kali. Nah, tandanya kalau sampai itu dipilih Allah, biasanya itu diimbeni, kamu itu wes masuk neng izin di saya. Biasanya buat tanda-tanda itu berarti. Tapi jangan bilang-bilang. Ya, kalau diberikan tanda-tanda itu jangan bilang, kecuali kalau bilangnya nanti kalau sudah masuk manice. Nah, gitu. Oke ya. Nah, ini tak kasih amalan begitu. Amalkan 41 kali Yasin. Nah, kemudian tadi Fatihah kepada Nabi, kepada malaikat Abdul Qadir Jailani. Kemudian niatnya tadi itu membaca surat Yasin, semoga dengan harapan hajatnya bisa terkabul, bisa masuk manice. Nah, nanti tanda-tandanya biasanya pas waktu tidur diimbeni kamu sudah masuk di manice atau sudah jalan-jalan di manice itu. Tapi jangan diceritakan dulu kalau mimpi-mimpi begitu. Nanti ceritanya setelah masuk benar-benar baru ketemu saat saya dulu gini. Kayak gitu ya. Oke, itu aja. Ya, ajas tukum ya. Ustaz jazakan kepada kalian, semoga hajatnya diterima dan sesuai dengan harapan. Demikian dari Ustaz. Ustaz kembalikan kepada Mbak Desi. Laliqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat ya. Amin. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih Ustaz Mansur untuk materi yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Baik adik-adik semua, lanjut ya di sesi yang kedua. Nanti akan bersama dengan Kak Iva dan juga Kak Nur. Kak Iva, apakah sudah siap Kak Iva? Atau mungkin langsung lanjut saja kepada Kak Nur ya. Kak Nur, apakah